Ada wok 100 120. depan ya? Ah? Depan. Wal asiru tuman Wal hadiya asaro al-julusu baina sajdaini. Halaman 120. ketiga dari bawah. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadiya asaro, dan yang ke-11-nya al-julusu ialah duduk baina sajdaini antara dua sujud. Fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat. Sawaun, sama saja. Sholat, dia sholat, di sini bersembahyang ya. Qaiman, sambil apa tuh, berdiri. Berdiri ya. Al-muttaji'an, atau berbaring. Wa aqalluhu, dan yang sedikit-sedikitnya duduk. Sukunun, ialah diam. Ba'da harokat ti'adoihi, sesudah berubah semua anggotanya. Wa akmaluhu, dan yang lebih sempurnanya aziyadatu, menambah. Betul. Yang lebih sempurnanya ialah Duduk itu ya, duduk itu yang ya baru. Aziyadatu ialah melebihi ala zalika, kepada yang demikian itu. Biduai, dengan doa al-waridi, yang warid bihi, pada duduk itu. Walau lam yajlis, maka jika ia tidak duduk baina sajdaini, antara sujud. Bal soro, tetapi jadi ia ilal julusi, kepada duduk. Akrobu, lebih dekat. Lam yasiha, maka tidak sah. Wal hadiya asaro al julusu baina sajdaini. Yang ke-11 adalah duduk antara dua sujud. Jadi rukun sholat yang semuanya menurut kitab 18 ya. Yang ke-11-nya nih, yang wajib untuk diketahui dan pastinya diamalkan ketika sholat, adalah duduk antara dua sujud pada tiap-tiap rakaat. Kan kalau sujud itu setiap rakaatnya 2 kali. Lalu duduk mah biasa sekali. Sebagaimana rukun yang lain, pokoknya cuma sujud saja dalam sujud rakaat itu 2 kali. Baik sholatnya sambil berdiri atau sambil dia berbaring. Itu kalau memang mampu masih duduk tetap ya. Taruhlah kalau memang sholatnya berdiri sambil berdiri apalagi yang duduk ya udah pasti duduk. Nah, sambil berbaring pun kalau memang dia masih bisa duduk, nah itu waktu duduk duduk. Berbaring itu maksud tidur miring ya. Miring. Tapi kalau mampu Ya, mampu kalau duduk, mampu gitu. Kalau nggak mudah aja berbaring terus gitu ya. Tidur miring itu ya. Jadi agak susah juga. Iya. Jadi sekali Kalau lagi kalau dia lagi, bisa. maksudnya kalau lagi berbaring bisa tetap begitu. Kalau lagi Iya. miring nggak bisa. Kalau memang nggak mudahnya nggak apa-apa. Nah, bagaimana nih gambaran duduk antara dua sujud itu ya? Nah, ini ada yang minimal, ada yang maksimal. Artinya
ada yang paling sekurang-kurangnya ya, yaitu aqalluhu sukunun ba'da harokati adohi. Jadi sekurang-kurangnya duduk antara dua sujud itu adalah diam setelah bergeraknya anggota badan semuanya ya. Artinya tadi dari sujud nih, begitu dia bangun tuh udah diam tuh, itu udah dianggap cukup sebagai Duduk antara dua sujud. ya. Asal misalnya walaupun nggak baca Robi Firli dan seterusnya gitu, asal lu diam syukuran tumanina aja. Makanya nanti kan tetap ada tumaninanya ya gitu. Nah bagaimana ya maksimalnya? Wa akmaluhu azyadatu ala zalika. Nah paling sempurnanya maksimalnya itu ngelebihin dari itu pastinya dengan membaca doa yang warid pada duduk antara dua sujud itu, yaitu Robi Firli warhamni dan seterusnya. Jadi itu tuh kalau memang udah baca mau udah pasti ngelebihin dari yang tadi, asal diam aja ya. Tapi awas jangan lama-lama ya, bahkan dia baca sampai habis tapi tangan masih gerak-gerak aja, itu namanya tetap belum duduk benar-benar, karena tetap nanti di dalam duduk antar sujud itu ada tumanina. Nah bagaimana nih kalau ada seorang sholat dia waktu duduk antara dua sujud itu nggak duduk, ya duduknya cuma sekedar asal bangunnya sebentar gitu ya, sedikit, nggak maksimal gitu ya. Bahkan kalau diperkirakan lebih dekat ke arah Mau sujud lagi. apa namanya ke arah sujud gitu ya gitu. Nah itu jadi kalau dia nggak duduk antara dua sujud dan dia posisinya ya kepada duduk itu lebih dekat doang, jadi nggak sampai tegak gitu ya, baru bangun doang ya, udah sujud lagi. Nah itu nggak sah. Nah betul gitu ya. Nah lebih kesimpulannya untuk rukun sholat yang ke-11 ini ya, khususnya duduk antara dua sujud. Nah ini syaratnya ada 3 kurang-kurang. 1, waktu bangun. Perhatikan ya, ini syarat nih. Kalau nggak tahu, walaupun dikerjain tetap nggak sah. Yang pertama, ketika bangunnya itu semata-mata niat bangun, maksudnya bangun dari sujud ya, semata-mata niat bangun untuk duduk antara dua sujud. Jadi jangan sampai gini, kan ada yang orang dulu mah ya suka lagi sujud ininya digituin tuh. Apanya itunya? Ya, apanya dong? Ininya maksudnya apanya nih? Itunya, Ya. Iya. Nganunya. Buldo. Kaget kan bangun ya? Iya. Iya, kan dia berarti bukan karena mau duduk kan ya bangunnya. Nah itu kudu balik lagi. Patotang. Iya, paham gue deh. Iya, kadang-kadang lagi Kaget gitu, Bos. iya kaget gitu ya. Ataupun mungkin kita lagi sujud di rumah, sholat di rumah ya, ada kacau, kan kaget juga ya. Gitu, liwat gitu. Angkat ini. Ya, itu jangan sekalian lah, udah sekalian bangun. Duduk, nggak bisa, kudu balik lagi. Jadi niat benar-benar mau bangunnya dari awal. Jadi walaupun itu nggak masuk gerakan, langsung aja gitu, sujud lagi. Sujud lagi, iya. Gitu, jangan diterusin. Lah sekalian aja udah. Gitu. Jadi cuma belum niat duduk. Belum niat duduk. Terus yang keduanya, syarat sujud ini walaupun syarat duduk antara dua sujud ini, ya walaupun di sini juga nanti termasuk rukun ya, yaitu tumanina. Ya ini memang sekali lagi ada yang memasukkan syarat, ada yang memasukkan rukun yang lainnya. Yang jelas memang tetap ketika sujud harus betul-betul sekurang-kurangnya ya, dia diam seutuhnya. Jadi jangan baca panjang, duduknya lama, tapi masih gerak-gerak aja. Ada kan orang kan refleks kadang-kadang tangannya begini aja nih. Ini walaupun kalau kita sholat berdiri, kalau kita nempel ini garuk-garuk nggak batal kan? Ya kan ya. Yang penting ini nggak gerak. Walaupun sering gini.
Tapi ketika kita duduk antara dua sujud, walaupun ininya nggak gerak nih, ininya gini-gini, nah itu tetap namanya belum tumanina seutuh badan. Berarti gerakan tangan itu batal. Batal, iya. Itu karena bukan dari gerakan badannya, bukan dari gerakan tangannya, karena nggak tumaninanya berarti. Itu bang gendang ya. Lagi juga bisa ganggu sebelahnya itu. Saya pernah sekali. Mas begini dia. Pusing saya lagi mau dulu. Dia tukang gendang ya, saya begitu. Oh, itu baru Piano. gini. Ya ada gitu kadang-kadang gitu bisa gitu ya. Iya. Nah terus yang ketiganya ya, duduk syarat duduk antara dua sujud ini jangan lama-lama karena dia mah termasuk rukun pendek ya. Jadi dalam sholat itu rukun pendek hanya dua, satu i'tidal, keduanya ini duduk antara dua sujud. Cukup itu lebih pilih panjang juga. Ya nggak apa-apa, jadi syukur itu memang Itu udah yang waris dari maksimal. Rasul. Ya asal jangan segitu, Iya. jadi tambahin lagi. Iya. Aduh. Ukurannya kan ada minimal Iya, ada maksimal. ukuran. Nah, apalagi itu memang dari Rasulullah gitu ya, udah waris dari Rasul, nggak masalah. Gitu. Juga jangan terlalu cepat lagi. Mentang-mentang Turun lagi. nggak boleh lama-lama ya, boleh juga begini, nggak kita kan langsung ini lagi. Tapi ingat tadi lama juga harus betul-betul diam waktunya, jangan lama. Tapi ada masih gerak-gerak, nggak berhenti itu selama dia duduk itu gerakan ada aja. Itu namanya belum tumanina. Nah di samping syarat di dalam duduk antara dua sujud juga ada kesunahan-kesunahannya. Kalau kesunahan mah kalau dikerjakan aja dia tahu dapat pahala, enggak juga. Sayang. Enggak dosa, enggak batal sholat sah aja ya. Cuma paling nanti ngurangin bahkan bisa jadi jong. Gitu ya. Iya. Nah diantaranya apa? Itu pastinya begitu bangun itu takbir intikal ya. Nah ini biasa kemarin kalau bagi yang sholatnya sendiri ya ataupun makmum itu terdengar sendiri aja gitu ya. Gitu. Jangan Kalau berisik si tangannya. imamah atau mau balik ya itu terdengar sejumlah makmum. Situasi gitu aja, kondisional, situasional gitu ya. Gitu. Jangan teriak banget aja. Nah, ya, jadi gitu. Kalau sendiri mau udah jangan. Kalau umpamanya si yang sholat sendiri di rumah sih mungkin nggak tapi ngeganggu ya. Nggak ada. Ini kalau di masjid umpamanya makmum pada latah gitu ngikutin si imam. Si imam Allah Akbar jauh Allah. masjid seru urusannya. Allah Akbar Allah. Iya. Oh, Muhammad mana nih ya? Enggak, karena udah dia. Kemarin lu kita bahas ya. Sami Hah? Allah. Enggak malam Sabtu. Malam Sabtu dulu ya. Iya, bewok. Udah ini. Iya. Nah, terus yang ketiga, yang kedua, kesunahan duduk antara dua sujud ya adalah duduk iftiros. Jadi di sholat itu duduk cuma tiga ya. Ada iftiros, ada tawaruk, ada tarabuk. Jadi cara sholat itu kita boleh tuh tiga hal, iftiros, tawaruk, tarabuk. Kalau iftiros mah kayak tahiyat awal lah kita aja ya. Kalau tawaruk kayak tahiyat akhir. Kalau tarabuk sila gini nih, tarabuk sila gini. Jadi masih jangan naik tadi itu. Nah, iya. Tapi kalau sujud mah biasa, giliran duduk aja. Sila boleh. Iya, duduk kan begini ya. Makanya jangan banget ini. Iya. Silanya Paling seru gitu ya. Ya agak susah kalau sila. Kalau lagi Nah, enak dia nih gini ya. Coba saya praktekin. Ya. Nih, pokoknya, sholat itu pada gini ya. Ya. Kan di antara tiga cara sholat tuh yang paling utama kan cara sholat iftiros duduknya. Yang kedua tawaruk, yang ketiga tarabu nih. Seandainya dia nggak bisa iftiros, nggak bisa tawaruk, bisanya tarabu doang begini. Tapi kok biasa takbir Allah begini. Kalau sujud, kalau ruku begini. Kalau sujud mah biasa begini lagi tuh. Biasa. Ya ntar kalau duduk begini lagi gitu. Kalau saya sambil duduk nih berarti ya. Iya begitu ceritanya. Ya, kalau yang lain mah tarawih, iftiros dan tawaruk mah udah sama aja tuh ya. Nggak takut habis sholat begitu aja jalan.
Iya. Lengket. Dia kan. Ya. Nah, jadi perlu diketahui nih definisi atau pengertian duduk iftiros itu gimana? Jadi seseorang duduk di telapak di bagian dalam telapak kaki kirinya, ya. Sementara bagian belakang telapak kiri di bawahnya. Jadi telapak kaki kanan di telapak kiri, telapak kaki telapaknya ya didudukin dan itunya ada di bawah. Sementara kaki kanan itu tegak lurus. Contoh. Tuh. Sorot. Iya jelas lah. Tuh ya, jadi tuh kan ini didudukin tuh. Ya. Ini di bawahnya kan ya. Nah, itu yang kaki kiri. Yang kaki kiri itu ya. Ya. Ini begini. Kaki kanan tetap Tuh. kaki kanan tetap tegak lurus. Dan tegak lurus begini nih. Yang bagus begitu ya. Iya. Gitu. Ntar kalau tahu ini mah tetap ini mah ya. Iya. Tinggal ini ya nggak Geser. Ya. Layan akhir. Itu dia Iya. tuh kadang kita begitu susah. Jadi yang jelas kalau kaki kanan mah dari awal nggak berubah ya posisi ya. Pondasi lah ya. Perhatikan ya dari awal nih. Sorot. Ya. Dari awal nih ruku. Terus sujud. Berubah nggak? Istirahat. Iya. Dia nggak bergerak. Iya. Nah, saat air ya ceritanya. Ya. Berubah kan? Tawaruk. Nggak berubah ini. Oh, beo Pak Ojot, bukan masuk ke nangka dia. Banyakan lemak. Soto. Gitu ya. Itu baik laki-laki maupun Iya, perempuan. sama. Sama. Iya. Coba misalnya kalau tayat akhir sama tayat awal duduk sama Iya, gimana? kalau kita udah Nggak apa-apa, tahu ya karena Aku sunnah bisa judulnya begitu, ya. total begitu, Jadi bisa. makanya begitu judul. Iya, miring gua bisa. Kan duduk tawaf, Itu udah baca, ya, iftiros Bang. dan tawaf itu sunnah. Jadi seandainya bagaimana kalau orang duduk dari awal, akhir sama aja gitu ya. Nggak apa-apa saja. Saja. Cuma makruh tadi. Nah, cuma kan di situ ada Walaupun wajib. ada duduk di antara Jadi duduk, yang penting mah duduknya. Nah, adapun cara dia tawaruk atau iftiros itu sunnahnya. Oh, gitu. Iya, walaupun tahiyat akhir kan wajib nih ya, wajib tahiyat akhir karena termasuk rukun sholat. Sholat. Ya itu mah duduknya doang, mau bagaimana caranya? Nah, Iya, tapi di situ sunahnya tawaruk gitu aja. Makanya ketika ada orang duduk tahiyat akhir tapi kayak tahiyat awal, sah saja. Sebaliknya juga nggak apa-apa. sebenarnya dapat tapi ya. Tawarnya. Udah dapat kesunahan. Begini juga bisa sih. Bener. Iya. Tawar. Begini bisa. Itu mah kakinya udah Sudah bisa bengkok. Iya. Cuma karena ada itu ada ujur kalau Itu begitu. jadi perbedaan tawaruk sama iftiros gitu. Kalau tawaruk mah iftiros barusan ya, jadi kita menduduki kaki kiri, kaki kanan tegak lurus. Nah kalau tawaruk mah justru kaki kirinya dimasukin ke bawah kaki kanan. Oh ya kayak duduk Nah, kalau duduk yang tahiyat bisa akhir. ambil tayat Kayak duduk setenang saya justru duduk lihat. tahiyat akhir. Yang begini di istirahat gimana itu kalau begitu? Kalau Kalau kaki nonjol begini. ada sakit dia. Ini masuk kalau memang sakit mah dia, dia nggak bisa. masuk. Daripada ketemu sakit. Iya. Sering sholat tidur juga boleh. Ya, memang sebenarnya memang begitu udah aturannya sholatnya udah kan. Tapi dia kalau sholat baring duduk biasa nggak bisa juga ya. Iya. Jangan lurus, ditekuk sakit. Itu mengira kayak gitu. Oh iya, jadi Emang nggak mau lurus kan? Uratnya udah Iya, nggak udah. kawat. Kan kawat masih bisa. ya paling kalau begitu mah sholatnya udah kalau nggak bisa baring duduk mah kan mestinya udah beralih kepada sholat baring tidur miring. Miring. Ya kudunya mah. Iya, jadi Otomatis. Oh, di miring kan Kita semua bisa gerak. Gitu. iya gitu. Jadi begitu deh. Nah, ya. Nah, menanya nih kayak ini. Kita dulu, ya, garisin dulu. Habisin dulu. Kan nanya pulangnya ya, Pak. Selanjutnya kesunahan duduk antara dua sujud nih ya. Adalah meletakkan jari-jari kedua tangan dalam keadaan terbuka, rapat, ujungnya sejajar dengan lutut. Lutut apa? Dengkul. Lutut ya dengkul. Iya, lama lutut. Iya. Kalau pundak sih ini, pundak lutut kaki pundak. Jadi nih ya, jadi meletakkan jari-jari nih dua tangan Jangan melebihi. dalam keadaan terbuka, maksudnya tapi rapat ya. Rapat. Terbuka, rapat, bukan begini. Ya. Rapat semuanya,
terus ujung-ujungnya sejajar dengan ini nih. Nah, yang Ujung-ujung Oke. lutut. Kadang-kadang sembarang gini nih. Nah, ada. Nah, yang lebih mau begini nih. Ah, itu mah tahiyat akhir. Belum tahiyat kan yang. Belum. Iya, Sabar kalau lah. begini kan. Oh iya, paling begini ini lebih ini ya. Jadi gitu. Jadi nggak lurus. Iya. Gitu ya. Tapi nggak usah diukur, ntar gitu. Kalau gua sholat sunat, Bang. Itu Lagi sholat mah. ukur nih. Kelewatan lu gitu. Itu mah kayak proyek aja. Kalau buat di samping lo mau masih ada yang begitu, Iya. lu giniin lo Iya. nggak apa-apa tangan lo. Ada dia kalau pas lagi begini. Gitu. Potong. Iya, potong. Iya, Ya. memang ada Sunnah itu mas sunnah. Ada riwayat itu disabet ininya. bakal Iya dipotong. benar. Tapi yang jelas sih tangannya rapet ya. Ya rapat. Ini masih ada yang begini. Jangan megar bahasanya. Megar, rapet ya. Terbuka ini maksudnya nggak ngepel, tapi rapet artinya nggak megar. Tuh gitu ya. Tuh, ini pas. Aceh bahasa Aceh megar tahu nggak? Ya, bentar itu kalau kita sahur cuma iya. Begini, ini pengen kagak ngaji tapi sok kalau Iya. Sabtu. Gitu. Nah, itu ya. Nah selanjutnya kesunahan duduk antara dua sujud adalah pastinya membaca Robbis Firli Warhamni dan seterusnya ya. Nah itu sebenarnya mah sampai udah segala hal itu baik urusan dunia Oh, gitu. maupun akhirat ya. Ini dosa. Sampai ada orang mengatakan udah nggak perlu doa lagi itu doa Iya. di doa antar duduk antar dua sujud Saking lengkap komplitnya. itu komplit gitu ya. Nggak ada Ya, tuh. tapi kan kita dianjurkan ya, apalagi sebaik-baiknya dan di antara waktu ijabah doa adalah setelah sholat kan gitu ya. Ya. Jadi kesana nggak sombong juga kita. Nah terus di antara kesunahan duduk antara dua sujud adalah itu bacaan Robbik Firlinya terdengar sendiri. Itu membagi imam sama si makmum ya. Sebab nggak ada istilahnya dia baca kalau nggak kedengeran. Ya kemarin kan kalau yang bacaan wajib itu wajib kedengeran. Kalau nggak kedengeran nggak sah. Kalau yang sunnah itu kalau pengen dapat pahala itu harus kedengeran karena kalau nggak kedengeran berarti nggak baca gitu aja. Dan yang terakhir kesunahan duduk antara dua sujud adalah pastinya mengartikan bacaan Robbik Firli. Ingat itu. Tidak dulu ya. Iya. Jadi Tidak, mulut ya? baca, hati ngatiin. Makanya ya sedikit makanya kan tadi kitab itu sengaja ya diininya satu-satu. Tujuannya biar tahu ini artinya ini, itu artinya itu. Ya secara tidak langsung sambil belajar bahasa Arab gitu Pak Haji ya. Perkata. Ya perkata gitu. Kan kalau kita baca secara terjemahan umum kan udah nggak aneh. Itu mah anak TK juga bisa ya. Tapi kalau begini kan perlu dicoret tadi gitu ya. Nah, mungkin cukup demikian dan sekian. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malum. Subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warid manuhun.